Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 54, si kecil benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Sementara itu, setelah dipermalukan di pertemuan orang tua guru, Mu Tangsue dan mamamu tetap bungkam tentang berbagai hal. Tak seorang pun dari mereka yang cukup berani untuk memberitahu papamu karena nilai-nilai Mu Tangsue tidak ada yang bisa dibanggakan dan mamamu dipermalukan dalam pertemuan itu. Ketika papamu bertanya, Mu Tangsue mengatakan kepadanya bahwa guru tersebut tidak benar-benar mengumumkan siswa mana yang akan menerima rekomendasi. Selain itu, setelah menguping pembicaraan Mu Kiki ketika dia menolak rekomendasi tersebut, Mu Tangsue memberikan petunjuk kepada ayahnya bahwa dia dapat membantunya mendapatkannya. Meskipun nilai-nilai Mu Tangsue tidak terlalu menonjol, banyaknya penghargaan yang ia peroleh dari berbagai kompetisi membuat ia tidak akan kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi selama gurunya tidak pilih kasih. Tentu saja, salah satu syaratnya adalah papamu harus berbicara dengan pihak sekolah. Sekarang, dia mendengarkannya, sambil menyeruput kopinya dengan santai dan mengangguk. Saya berjanji untuk menghadiri pertemuan orang tua dan guru, tetapi saya melewatkannya karena pekerjaan. Tentu saja aku bisa membantumu dengan rekomendasinya, putriku yang baik. Kamu adalah kebanggaan keluargamu. Papamu pun menyanggupi permintaannya, bahkan sampai menelpon sekretarisnya agar bisa segera mendapatkan rekomendasi tersebut. Mu Tangsue diam-diam merayakan. Terima kasih, ayah. Karena semua orang benar-benar menduga bahwa Mu Kiki akan meminta rekomendasi tersebut, Mu Tangsue percaya bahwa jika dia mendapatkannya, itu akan mengambil sesuatu yang menjadi hak saudara kembarnya. Tak seorang pun akan tahu bahwa Mu Kiki telah menolak anjuran tersebut, dan baru saat itulah ia akan mengusir orang lain dengan sikapnya yang angkuh dan sombong. Di sisi lain, Su Zipei menyelinap ke kamar Mu Kiki setelah keponakannya pergi. Dia memeriksa tempat-tempat yang sering digunakan gadis-gadis untuk menyembunyikan barang-barang mereka, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun, dia menemukan jepit rambut berlian biru dan sarung tangan Natal di meja Mu Kiki, yang tidak sengaja disembunyikan darinya. Tentu saja, dia tidak ingat pernah melihat benda-benda itu sebelumnya. Mungkinkah itu hadiah dari pria itu? Su Zipei tidak menyentuhnya dan langsung meninggalkan ruangan agar Mu Kiki tidak menyadarinya. Namun, Mu Kiki tahu betul bahwa Su Zipei akan memeriksa kamarnya jika Su Zipei benar-benar menemukannya meninggalkan rumah tadi malam. Namun, dia memilih untuk tetap diam, karena Seng Xiao telah menyiapkan solusi untuknya. Meski begitu, dia tidak akan menyelinap keluar dan menemuinya selama beberapa hari ke depan. Di sekolah, masih banyak siswa lain yang masih berdiskusi dan berebut rekomendasi. Namun, Mu Kiki memang menolaknya. Oleh karena itu, sekretaris papamu melakukan kunjungan pribadinya yang ketiga ke Iten, yang menunjukkan bahwa sekolah seharusnya menilai secara adil kualifikasi Mu Tangsue untuk rekomendasi tersebut. Guru kelas itu sama sekali tidak menyukai Mu Tangsue, tetapi tetap menilainya secara adil berdasarkan informasi pribadinya. Dia tentu saja memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan rekomendasi itu. Keluargamu hanya berharap agar Iten tidak bersikap bias terhadap Mu Tangsue karena Mu Kiki, karena pihak sekolah memang berupaya untuk mengganggu masuknya Mu Tangsue. Begitulah cara sekretaris papamu mengatur agar sekolah mematuhinya. Pada akhirnya, pihak sekolah mengalah karena rekomendasi tersebut hanya dapat disetujui dengan penilaian dari Departemen Pendidikan Nasional. Itulah sebabnya tidak masalah jika mereka merekomendasikan Mu Tangsue sekarang. Dengan berat hati, guru itu memberikan rekomendasi itu kepada Mu Tangsue, tepat saat dia menaruh harapan yang lebih besar pada Mu Kiki agar dia membuatnya bangga. Karena itu, wali kelas memberitahu Mu Kiki sebelumnya bahwa Mu Tangsue ada dalam daftar siswa yang direkomendasikan. Meskipun demikian, Mu Kiki merasa kesal. Namun, dia menolak rekomendasi tersebut dan bukan berarti dia tidak senang kehilangan tempat itu. Terlebih lagi, dia merasa cemas karena Su Zipei mengetahui bahwa dia keluar rumah tadi malam, dan tidak tahu apakah dia bisa bertemu Xiao Xiao malam itu. Sore harinya setelah sekolah usai, Mu Kiki tidak dapat menemukan mobil Pak Tualin ketika dia sampai di gerbang depan. Dia ingin menelepon sopir, tetapi Seng Xiao malah meneleponnya. Tempat biasa. Aku menunggu di mobilku. Tempat biasa, mengacu pada tempat di mana dia dan Mu Kiki sebelumnya mengintai Mu Tangsue. Mu Kiki segera berlari ke sana dan masuk ke mobil Seng Xiao ketika tidak ada yang memperhatikan. Xiao Xiao, di mana Paman Lin? Aku sudah bicara dengan bibimu. Kita akan makan malam di luar, kata Seng Xiao padanya. Dia tentu saja gembira bertemu Seng Xiao karena dia pikir dia tidak akan pernah bertemu dengannya lagi dalam petualangan malam hari. Faktanya, Su Zipei memang bertanya kepadanya tentang jepit rambut berlian biru ketika dia berbicara kepadanya di rumah kecil itu. Saya memberikannya itu padanya, jelasnya, agar dia bisa memakainya di pesta ulang tahun. Su Zipei mencoba mengingat.
sesuatu seperti itu tampaknya memang pernah terjadi. Kalau begitu, kurasa aku salah paham, gumam Su Zipei. Tuan Muda Seng, apakah Anda tahu tentang seseorang yang memiliki hubungan dengan Mukiki selain Anda? Tidak. Setelah itu, dia meninggalkan rumah kecil itu dan pergi ke Iten. Seperti yang dipikirkannya, Su Zipei melihat Mukiki menyelinap pulang. Bagaimanapun, dia tidak mencurigai Seng Xiao, bahkan berharap dia akan membawanya keluar dan menghindari orang-orang yang tidak dikenal. Kita mau makan di mana? Mukiki tampak sangat bersemangat. Seng Xiao membawanya ke restoran berputar seperti biasa, setelah memesan ruang VIP pribadi. Mukiki segera duduk di sampingnya saat mereka masuk. Pegang aku, Xiao Xiao. Seng Xiao mengulurkan tangan dan mendudukkannya di atas pahanya, dan segera memeluknya erat-erat. Aku sudah berjuang sepanjang hari hanya untuk memelukmu dan mengisi ulang tenaga. Seng Xiao mengabaikannya dan mulai makan. Tidak, tunggu aku. Mukiki segera berkata. Seng Xiao tidak berkata apa-apa. Dia memegang kepalanya dan menyuapinya dari mulut ke mulut. Wajah Mukiki merah padam, tetapi dia menikmati keintiman dan kemanisan itu bersama Seng Xiao. Dia benar-benar ketagihan. Kemudian, Seng Xiao membaringkannya di atas meja dan menciumnya lagi sampai mereka perlu mengatur napas. Dia membelai bibirnya, sambil berkata dengan niat untuk melanjutkan, aku tidak akan begitu berbelas kasih jika kamu kuliah. Mukiki tahu apa maksudnya, dan berkata, sekarang juga baik-baik saja. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, anak kecil. Seng Xiao menarik pinggang rampingnya dan meletakkannya di sampingnya, sambil meletakkan pisau dan garpu yang sudah disiapkan di tangannya. Makanlah.